Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang belajar fisika kita akan mereview ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga tentang listrik dinamis atau listrik searah ya. Jadi setelah materi yang sudah kalian catat dan pahami kemarin 3 pertemuan, ada beberapa contoh soal ya. Di sini Bapak akan mereview kembali materi dengan contoh soalnya supaya kalian lebih bisa ya. Karena kalau tulisan saja sepertinya kurang ya. Maka di sini saya akan jelaskan sedikit saja materi dan beberapa contoh soal tentang listrik searah. Yang pertama tentang ya, ini listrik searah. Oke. Jadi untuk listrik searah ini hanya pada berlaku di rangkaian tertutup. Jadi namanya rangkaian tertutup itu begini. Ini ada hambatan, lalu ada sumber tegangan. Ya. Ini namanya rangkaian tertutup. Nah, sehingga ada arus listrik yang lewat. Jadi kalau kemarin arus listrik itu akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ya. Bagaimana caranya? Kalau di baterai kan dia ada positif dan negatif ya. Jadi di sini adalah tegangan tingginya, yang negatif adalah tegangan rendah. Jadi ini arus dari positif menuju negatif ya, melewati hambatan. Hambatan ini bisa lampu ya dan alat listrik lainnya. Nah, untuk persamaan dari arus listrik kemarin adalah dirumuskan I sama dengan I per T, di mana I adalah arus listrik dalam ampere ya. Q adalah muatan listrik dalam kolom, T-nya waktu dalam sekon. Jangan lupa kalau muatan listrik itu Q biasanya apa? Itu ada 2 mili kolom. Kalian rubah menjadi kolom. Mili itu 10 pangkat min 3 kolom. Kalau misalkan ada 2 mikro kolom, maka kalian rubah jadi 2 kali mikro itu 10 pangkat min 6 kolom ya. Begitupun waktu. Kalau dia T-nya masih 1 menit, maka kita rubah jadi 60 sekon. Betul ya. Nah, ini arus listrik kemarin. Lalu ada materi tentang hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm persamaannya adalah V sama dengan I sama dengan V per R. Atau biasa ditulis V sama dengan I kali R, lebih mudah mana ingatnya ya, VIR gitu ya. Dimana V adalah tegangan listrik, satuannya apa? Volt. I nya sama dengan tadi arus listrik dalam ampere ya. R nya adalah hambatan listrik, Ohm, atau simbolnya begini ya, Ohm. Tuh, ya. Nah, selanjutnya hambatan listrik juga dapat dipengaruhi dari suhu ya. Dari persamaan RT sama dengan R0 1 ditambah alfa delta T. Nah, ini apa? Ini hambatan akhir, hambatan suhu tinggi atau suhu awal ya, suhu akhir maksudnya RT. Kalau R0 ini hambatan awal ya. Alfanya adalah koefisiennya, koefisien suhu pada suatu bahan. Delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini hambatan yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, kalau hambatan pada kawat
hambatan pada kawat itu persamaannya, ini ada kawat panjang sepanjang L, lalu dia punya jari-jari atau diameter, maka ada luasnya, luas penampang ya. Maka persamaan hambatan pada kawat ini R sama dengan rho ya, L per A. Nah, R nya tetap hambatan sama rho nya apa? Ini namanya hambat jenis kawat. Tergantung kawatnya terbuat dari apa, bisa besi, baja, aluminium, tembaga ya. Nanti nilai rho nya beda-beda, nanti biasa diketahui di soal. L nya ini panjang kawat dalam meter, jangan lupa. A nya luas dalam meter persegi. Jadi nanti kalau luasnya belum ada, bisa kamu cari lewat, karena penampang kawat ini lingkaran, maka luas kawat lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Yang pi itu yang nilainya 22/7 atau ya 3,14. R nya jari dalam meter ya, harus dirubah ke semuanya ke meter. Itu untuk hambatan ya. Jangan lupa ini Bapak review lagi. Listrik searah di mana I sama dengan Q per T. Kalau hukum Ohm to V sama dengan I kali R, dan hambatannya bisa dari suhu, bisa dipengaruhi oleh jenis kawatnya. Itu karena nanti hukum Ohm ini nih dipakai terus ini ya ke belakang. Ini harus paham dulu di sini. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang rangkaian kemarin. Yang pertama rangkaian seri. Nah, seri itu berurutan, betul ya. Ini ada R1, ini ada R2. Maka R penggantinya atau R total itu tinggal ditambahkan R1 tambah R2. Kalau rangkaian seri ini ada arus mengalir ya. Maka di dalam hambatan R1 dengan hambatan R2 arus listriknya sama. Maka dapat disimpulkan I yang mengalir di sini contoh 2 ampere. Yang masuk di R1 arusnya sama 2 ampere. Di R2 I2-nya juga 2 ampere, sehingga bisa dituliskan I sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi sama besarannya. Nah, bagaimana tegangannya? Tegangan di sini dengan di sini V1 dan V2 itu berbeda. Ya. Itu berbeda. Maka nanti kamu cari V1-nya itu sama dengan I1 dikali R1. V2 sama I2 kali R2. Sehingga apa? V total itu tidak akan sama dengan V1 V2 ya. Ini kalau bisa sama V1 dan V2 ketika dia R nya sama. Kalau dia R nya berbeda, maka V nya juga beda. Ini berbeda ya. Itu untuk rangkaian seri. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, paralel ini bentuknya berjajar gitu ya. Ada R1, ada R2. Sehingga R totalnya pakai seper R1 ditambah seper R2 ya, diseper. Untuk arusnya gimana dengan tegangannya? Ini ada arus masuk. Maka karena dia ada cabang, kalau sungai kan kalau ada cabang ada yang jalurnya lebar, ada jalurnya sempit gitu kan, pasti arusnya berbeda gitu. Maka ke atas ini R1 maka disebut dengan I1 yang lewat, ke bawah ini ada I2 karena dia melewati R2 ya. Maka bisa disimpulkan bahwa kalau untuk seri tadi I nya sama, V nya beda. Kalau paralel kebalikan, V nya sama,
ya, 1V2 sama dengan V total. I nya itu berbeda, I1 tidak sama dengan I2, maka nanti I nya kamu cari dari V per R, V1 R1, I2 nya V2 per R2, itu ya yang membedakan. Jadi kalau seri tadi arus yang sama, beda tegangan, tapi untuk paralel tegangannya sama tapi arusnya berbeda. Jadi kamu lihat kalau paralel itu ada cabang, artinya pasti arus atas sama arus bawahnya berbeda ketika hambatannya berbeda. Itu ya untuk materinya. Nah sekarang